Di era sekarang, pura bukan cuma tempat sembahyang. Pura punya 3 peran. Yang pertama, pusat spiritual, tempat kita terhubung dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua, pusat sosial, tempat krama banjar, musyawarah, gotong royong, dan ngayah. Dan yang ketiga, pusat budaya, seperti tempat kita menari, tabuh, dan tradisi Bali dilestarikan. Karena perannya kompleks, etika di pura jadi makin penting agar semua fungsi ini tetap sakral. Pura dibagi konsep Trimandala sesuai tingkat kesuciannya. Yang pertama ada Niste Mandala atau Jaba Sisi atau yang disebut halaman luar. Fungsinya sebagai tempat persiapan, parkir, atau warung. Bersimbol duniawi, tempat transisi dari luar ke sakral. Yang kedua, Madya Mandala atau Jabat Tengah atau halaman tengah. Fungsinya tempat pementasan tari, balai gong, persiapan upacara. Bersimbol pertemuan niskala sekala. Dan yang terakhir ada Utama Mandala atau jeroan, halaman paling dalam yang berfungsi sebagai tempat pelinggih, tempat sembahyang inti. Bersimbol stana Tuhan paling suci. Semakin ke dalam, etika kita harus semakin dijaga, tidak boleh sembarangan. Ada 4 etika utama di pura. Yang pertama, kesucian diri. Secara skala, mandi dan bersih. Secara niskala, tidak cuntake, haid atau berduka. Kenapa? Karena kita menghadap Tuhan, harus suci lahir dan batin. Yang kedua, berpakaian sopan. Kamen, saput, senteng, dan kebaya harus menutupi aurat. Ini bentuk menghormati Tuhan dan sesama, karena pura bukan pantai. Dan yang ketiga, menjaga ucapan dan perilaku. Tidak bercanda berlebihan, berkata kasar atau pacaran. Wacike parisuda dan kaike parisuda. Energi di pura harus tenang. Dan yang terakhir ada kesadaran spiritual. Fokus sembahyang bukan foto-foto. Tantangannya 1. Modernisasi. Pura jadi spot wisata. Banyak yang datang cuma buat konten dan lupa untuk sembahyang. Yang kedua ada kurang pemahaman. Generasi muda bingung makna muspe karena mereka asal ikut-ikutan. Yang ketiga ada distraksi teknologi. Seperti contoh HP bunyi saat pendeta muput atau malah live di TikTok saat sembahyang. Solusi dari semua ini yang pertama ada edukasi dari keluarga dan banjar. Ajarkan makna bukan cuma aturan. Bikin konten kreatif di medsos tentang etika di pura. Yang kedua ada keteladanan pemangku dan orang tua. Kalau yang tua tertib, yang muda juga ikut tertib. Yang ketiga, aturan tegas tapi humanis. Pecalang arahkan wisatawan dengan ramah. Sediakan kamen gratis, papan info etika yang jelas. Intinya, teknologi boleh masuk, tapi jangan sampai mengalahkan taksu di pura. Etika di pura itu dinamis. Aturannya dari dulu sama, jaga kesucian. Tapi tantangannya beda tiap zaman. Tugas kita sebagai generasi Hindu sekarang adalah jadi penjaga, bukan perusak. Kalau pura kita jaga, taksu Bali tetap hidup. Om Santi 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 Om.